杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini semua orang diam, tidak ada yang berani berbicara omong kosong lagi. Karena dengan kekuatan mereka tidak ada yang bisa melawannya. Jadi setelah orang tua itu menggunakan kekerasan, semua orang segera menjadi lebih jujur. Oleh karena itu, Guisu mengangguk puas. Dan matanya yang tajam mengamati kerumunan. Semua orang yang dia targetkan menundukkan kepala tanpa sadar. Seolah-olah merasa takut diperhatikan olehnya. Sialan, jangan lihat saya. Sentu menunduk, tampak gugup, dan terus bergumam pelan. Seolah-olah dia sedang melantunkan mantra untuk mengubah arah tatapan mata lelaki tua itu. Anda, kemarilah. Guisu tiba-tiba mengacungkan jarinya, sehingga semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Setelah melihat dengan jelas siapa yang di sana, kegugupan mereka tiba-tiba mereda, dan banyak orang bahkan menunjukkan tanda-tanda sombong. Brengsek! Wajah Sentuh menjadi gelap dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia tertawa kering, menggosok tangannya yang besar dan dengan hati-hati menipu dirinya sendiri. Senior, apakah Anda berbicara tentang saya? Anda tidak berbicara tentang saya, kan? Pada saat ini, dia bahkan ingin mati dan diam-diam memutuskan bahwa jika Guisu benar-benar memilihnya untuk menguji fungsi lingkaran sihir ini, dia lebih baik mati daripada berkompromi. Yang di sebelah sana. Guisu mengalihkan perhatiannya ke Yangke. Saya? Giliran Yangke yang mengubah ekspresinya. Dia menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan marah. Kenapa harus saya? Ada begitu banyak orang di sini. Mengapa Anda memilih mereka? Dengan hampir 100 prajurit dari bintang ungu, tapi Guisu mendatanginya sendirian. Sehingga Yangke benar-benar tidak tahu apakah itu karena kesialannya atau karena dia menjadi sasaran khusus. Guisu mendengus dingin. Anda terlihat sedikit gelisah. Apakah itu alasannya? Yangke menekan kening dan buru-buru berkata, Senior, tolong lepaskan saya dan saya bisa berjanji untuk jujur di masa depan. Tidak. Guisu tampak tidak sabar. Senior itu bijaksana. Yuishi berkata dengan cibiran di sudut mulutnya. Matanya yang indah menyipit ke arah Yangke dan ekspresi bahagia. Bagaimanapun Yangke telah mempermalukannya sebelumnya. Dan sekarang Yangke berada dalam nasib buruk. Seolah-olah pembalasan di dunia ini akan datang begitu cepat. Sehingga Yuishi merasa sedikit berterima kasih kepada laki tua itu untuk menghilangkan kebenciannya. Namun wajah Yangke dingin. Dia melirik Yuishi, menggertakkan gigi dan mengutuk. Dasar jalang, saya akan mengingat Anda. Yuishi mencibir, tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan sinis. Saya akan menunggu jika Anda bisa bertahan hidup hari ini. Senior, memang cukup bijaksana. Saya akan mematuhi pengaturan senior tanpa syarat. Guichen menggema dari samping. Selama Guisu tidak memilih para muridnya, itu tidak masalah bagi Guichen dan Yuishi. Itulah yang diharapkan semua orang. Nah, jangan menolak. Guisu tertawa keras, membuka tangannya, dan daya tarik yang tak tertandingi datang dari telapak tangannya. Tubuh Yangke terbang ke arahnya tanpa sadar dan menghampirinya di depannya. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Saat menatap terowongan kosong yang dibuka oleh lingkaran sihir, wajah Yangke gelap seperti air keruh, karena dia bisa merasakan terowongan kosong ini benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya.
Meskipun yang dia lihat sebelumnya secara tidak sengaja disebabkan oleh pertempuran antara orang-orang kuat di zaman kuno. Mereka telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah lama stabil. Tapi koridor kosong di depannya yang dibingkai oleh pintu besar. Begitu kacau bahkan jantung Yangke berdebar karena kekacauan turbulensi spesial yang datang dari dalam. Jika dia benar-benar terburu-buru masuk, pasti akan banyak bahaya. Dia mungkin tersesat di dalamnya dan tidak menemukan jalan keluar, sehingga dia akan terjebak seumur hidup. Saya tidak menahan kekuatan Anda karena mungkin ada bahaya di dalam. Masuklah dan periksa situasinya. Akan lebih baik jika Anda bisa kembali hidup-hidup. Jika Anda tidak bisa kembali, jangan salahkan saya. Semoga berhasil. Setelah mengatakan ini, Guisu hendak melemparkan Yangke ke dalam terowongan kosong. Tunggu! Yangke berteriak dengan tergesa-gesa. Apa? Guisu memandangnya dengan tidak senang. Senior, Anda hanya perlu saya masuk dan memeriksa situasinya, kan? Yangke bertanya dengan serius. Iya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Senior, tolong permudah saya melakukan sesuatu dengan cara saya sendiri. Mendengar itu, Guisu menatap Yangke dengan penuh minat. Metode apa yang ingin Anda gunakan? Anda harus tahu bahwa tidak ada gunanya bermain trik di depan saya. Menurut Anda, apakah saya bisa melakukannya? Yangke memiliki wajah cemberut dan merasa tidak bahagia. Berapa lama? Saya tidak punya kesabaran untuk menunggu Anda. Seolah-olah dia mengira Yangke akan segera mati. Ternyata Guisu mudah diajak bicara. Tidak perlu menunggu. Yangke mengatakan ini dan tiba-tiba duduk bersila dan berteriak. Keluar dari tubuh! Segera sebuah jiwa terus berubah bentuk dan dalam waktu singkat itu memadat menjadi penampilan Yangke. Tubuh roh jiwa? Seseorang berteriak dan dia bisa melihat sekilas misteri yang terkandung di dalamnya. Guichen, Yuishi, dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan Guisu juga tertawa aneh. Karena tidak ada yang mengira bahwa metode Yangke katakan adalah melepaskan jiwa dari tubuhnya. Dia jelas ingin menggunakan tubuh jiwanya untuk memasuki terowongan kosong untuk menjelajah. Tapi yang membuat orang heran adalah, apakah Yangke tidak tahu bahwa tubuh jiwa sangatlah rapuh dan tidak dapat meninggalkan tubuh terlalu lama. Selain itu, pendekatan ini juga sangat berbahaya. Jika ada yang menggunakan keterampilan jiwa dewa pada Yangke saat ini, dia akan mudah terluka parah. Bagaimanapun tubuh jiwa tanpa perlindungan tubuh, betapapun kuatnya dia, sama rentannya dengan landak tanpa duri. Hai! Ekspresi ceroboh Guisu tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Pikirannya menelusuri tubuh Yangke dan ekspresinya menjadi aneh, karena dia menemukan bahwa jiwa Yangke masih ada di dalam tubuhnya, dan itu bukanlah situasi setelah tubuh jiwanya keluar dari tubuh. Setelah melihat lebih dekat pada tubuh jiwa Yangke, Guisu tiba-tiba menemukan bahwa tubuh jiwa ini agak tumpul dan kaku, dan sepertinya tidak memiliki pemikiran sendiri. Nah, metode rahasia aneh macam apa yang Anda latih? Mengapa Anda sebenarnya memiliki dua tubuh jiwa? Seru Guisu dengan ekspresi yang luar biasa, karena seseorang yang sekuat Guisu juga terkejut dengan metode Yangke. Seni pengalih perhatian. Yangke menjawab dengan tenang. Jelas, seni pengalih perhatian adalah kekuatan magis milik Dewa Iblis Besar. Saat itu Yangke melahap dan menyatukan setetes darah emas ortodoks Dewa Iblis di makam suci Tanah Suci 9 Surga dan melihat kekuatan magis ini dari darah telah berlalu selama hampir 10.000 tahun. Dan pengalih perhatian ini akan segera selesai dan akan segera digunakan. Tapi hari ini dia terpaksa menggunakan jiwa terbelahnya. Ini hanya untuk membantu Guisu mengetahui situasi di terowongan kosong. Jadi Yangke sangat tertekan hingga hampir berdarah. Menarik, anak muda, Anda benar-benar mengejutkan. Guisu menyelidiki situasi jiwa terbelah Yangke dengan penuh minat dan menemukan bahwa tubuh jiwa terbelah Yangke pada dasarnya tidak berbeda dengan tubuh jiwa milik Yangke.
Yang berbeda hanya jiwa terbelah Yangke lebih lemah dan tidak punya pikiran sendiri. Sebenarnya ini hampir seperti boneka, yang membedakan hanyalah ia tidak memiliki entitas. Setelah menontonnya sebentar, Guisu mengerutkan bibirnya lagi dan berkata, benda ini harus menemukan tubuh yang layak untuk mengerahkan kekuatannya. Jadi itu tidak terlalu berguna. Jadi lakukan saja seperti ini, kata Guisu perlahan. Kemudian seberkas kebencian muncul dari tubuhnya, dan kebencian menyelimuti jiwa terbelah Yangke, dan langsung menyeret jiwa terbelah itu ke dalam terowongan kosong, sehingga dia dapat menyelidiki seluruh proses melalui umpan balik dari pancaran kebencian itu. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan menunggu hasilnya muncul. Mereka tahu bahwa jika kali ini tidak berhasil, situasi seperti hari ini akan terjadi untuk kedua kalinya, dan seterusnya. Karena Guisu akan terus bereksperimen hingga dia menemukan arah transmisi yang benar. Hari ini, Yangke terpilih, sehingga mereka diam-diam bersukacita. Tapi setelah ini, mungkin mereka yang kurang beruntung akan terpilih saat itu. Dalam sekejap, semua orang merasa sedih dan mulai berdoa dalam hati mereka agar jiwa terbelah Yangke aman dan kembali dengan selamat. Bahkan Yuishi yang berharap Yangke akan mati lebih awal berharap demikian, sehingga dia memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, cahaya dari kristal suci itu berkedip-kedip dan energi yang terkandung di dalamnya dengan cepat dikonsumsi. Di samping gerbang, Yangke duduk bersila. Ekspresinya berubah. Guisu berdiri di sampingnya. Ekspresinya pun berubah. Karena cahaya yang dipancarkan oleh kristal suci membuat ekspresinya tidak menentu dan bahkan lebih menakutkan. Di tanah datar di lereng gunung, sekelompok orang dari Bintang Ungu dan Aliansi Pedang menyaksikan dan menunggu dengan ketakutan. Tapi tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras. Kemudian suara pin drop terdengar pelan di area yang luas, sehingga suasananya khusyuk. Namun tubuh Yangke tiba-tiba bergetar dan wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Kemudian terowongan kosong yang dibuka oleh lingkaran sihir juga mulai menggeliat dan menutup seperti mulut binatang yang terbuka. Dan dalam sekejap mata, terowongan kosong yang gelap menghilang, dan ruang bengkok di lereng gunung kembali normal. Saat terowongan kosong ditutup, jiwa terbelah Yangke dan jiwa kebencian yang dilepaskan oleh Guisu sepertinya melarikan diri dari terowongan. Kemudian, Guisu menggerakkan tangannya dan jiwa kebenciannya kembali ke tubuhnya. Yangke juga menyingkirkan jiwa terbelahnya dan setelah pemeriksaan singkat, wajahnya menjadi gelap seperti air keruh. Senior, jiwa terbelah saya tidak dapat digunakan lagi karena sudah mencapai titik kehancuran. Guisu sepertinya sedang memeriksa informasi yang diberikan oleh jiwa kebencian, dan dia tidak memperhatikan Yangke untuk sementara waktu. Dia mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, baiklah, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Kembali ke pemulihan. Senior, jika ini terjadi lagi, Anda tidak akan datang kepada saya lagi, kan? Yangke bertanya dengan wajah dingin. Guisu menyeringnya. Itu tergantung pada suasana hati Anda. Apakah Anda jujur atau tidak? Wajah Yangke menjadi gelap dan dia terbang kembali dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan duduk di sebelah Sentu. Setiap orang harus menjalankan urusannya masing-masing dan jangan pergi terlalu jauh. Saya akan memanggil kalian saat dibutuhkan. Mendengar apa yang dia katakan, semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Mereka segera berpencar dan meninggalkan dataran pegunungan ini, seolah-olah sedang melarikan diri. Yangke dan Sentu juga bergegas turun gunung, tidak mau lagi tinggal di tempat hantu ini sejenak. Segera hanya leluhur hantu yang tersisa di lereng gunung. Dia menatap susunan teleportasi yang telah dia atur dengan susah payah, dengan ekspresi merosot. Merutkan kening dan memikirkan cara mengubah susunan teleportasi ini berfungsi dengan baik. Meskipun kali ini dia tidak berhasil, dia sudah siap secara mental. Jadi dia tidak menunjukkan terlalu banyak kekecewaan. Lagi pula, ketika dia datang ke sini, dia hanyalah seorang pejuang yang baru saja menerobos ke alam Raja Suci. Pengetahuannya sendiri tidak terlalu maju.
Dia beruntung menghabiskan 1000 tahun mempelajari susunan teleportasi ini. Sayangnya, misteri ruang bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami. Bahkan jika dia telah mencapai puncak alam raja kekosongan, rahasia ruang ini masih sangat rumit. Karena hal semacam ini membutuhkan bakat dan peluang. Jadi, dia duduk di tengah formasi, dan setelah beberapa saat dia mulai menggerakkan kristal suci untuk membangun pola formasi. 10 mil jauhnya dari puncak gunung, Yangke berhenti dan berhenti. Ada apa? Teruslah berlari. Sentu menatapnya dengan kaget dan mendesak. Anda ingin lari kemana? Yangke memandangnya dengan ekspresi aneh. Saya tidak tahu, saya bisa berlari sejauh yang saya bisa. Sentu bergidik. Saya tidak ingin menjadi sasarannya dan dikirim ke koridor itu, di mana hidup dan mati tidak dapat dikendalikan. Yangke menggelengkan kepalanya. Orang tuan ini adalah pemilik tempat ini, dan dia dapat menemukan Anda kemanapun Anda pergi. Itu benar. Sentu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Tapi saudaraku, saya hanya bisa mengasihani diri saya sendiri sekarang. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengungkapkan kekhawatiran Anda. Saya melakukan sesuatu sendiri dan menjadi sasarannya. Yangke tahu mengapa Guisu memilihnya terlebih dahulu. Itu jelas karena dia membunuh Weiwu, karena dia merasa telah melanggar instruksinya dan tidak cukup jujur. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan Sentu. Dan bahkan jika dia ingin membantu, dia tidak dapat melakukan apapun di bawah kekuatan absolut Guisu. Apa yang terjadi pada Anda di terowongan kosong itu? Sentu bertanya lagi dengan rasa ingin tahu. Saya tidak yakin, jiwa terbelah saya tidak bisa berpikir. Meskipun saya memiliki secercah kesadaran spiritual di dalamnya, saya tidak dapat mengamati banyak. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa berdasarkan penelitian Guisu tentang hukum ruang, siapapun yang bisa masuk, mereka akan mati di sana. Kali ini saya dapat melarikan diri dari sana karena jiwa terbelah saya tidak memiliki tubuh fisik, dan kecepatan jiwa tidak dapat ditandingi oleh tubuh fisik. Mendengar itu, wajah Sentu menjadi pucat. Lalu, apa lagi yang dia pelajari? Setelah terjebak selama 2000 tahun, tentu saja dia ingin pergi dari sini. Tetapi bagi kita, ini adalah tanah suci yang lengkap untuk berkultivasi. Alam raja kekosongan di sini pasti tidak dapat dipisahkan dari lingkungan budidaya di sini. Yangke menarik nafas lembut dan tersenyum pahit. Anda seharusnya senang. Dia masih memiliki sesuatu yang dipelajari. Jika suatu hari dia kehilangan minat pada lingkaran sihir ruang dan merasa bahwa dia tidak bisa lagi melarikan diri dari tempat ini, itu akan menjadi bencana yang nyata. Saudaraku, jangan menakuti saya. Sentu menunjukkan ekspresi ngeri, membayangkan pemandangan itu di benaknya, dan tiba-tiba bergidik. Karena begitu Guisu kehilangan minat pada lingkaran sihir ruang dan merasa tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dengan emosi dan karakternya, keadaan semua orang mungkin lebih buruk daripada mati. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yangke memandangnya dan bertanya. Saya tidak tahu, mungkin menunggu kematian. Mulut Sentu bergerak-gerak. Bagaimana dengan Anda? Saya ingin mencari tempat untuk mundur dan berlatih. Sentu terkejut dan agak bingung mengapa Yangke begitu tenang dan tidak khawatir sama sekali. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kalau begitu, biarkan saya menemukan sesuatu untuk dilakukan. Sungguh menyedihkan merasa khawatir sepanjang hari. Di benua ini, dia dan Yangke ada satu-satunya 2 orang yang dapat berbicara satu sama lain, dan orang-orang dari aliansi pedang dan bintang ungu. Mereka sendirian dan tentu saja mengabaikannya. Sekarang, Yangke akan mundur untuk berlatih, dan Yangke adalah orang satu-satunya yang dapat berbicara dengannya. Jadi dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Karena entah kenapa, meskipun kekuatannya jelas jauh lebih tinggi dari Yangke, tapi dia masih merasa frustasi karena dia tidak sebaik dia dalam segala aspek. Yangke tampak sangat tenang ketika menghadapi sesuatu.
ketika dia tidak bisa mengendalikannya. Dia akan mengamati dalam diam sampai dia bisa mengendalikannya, sehingga Sentu tidak bisa tidak mengaguminya. Setelah keduanya berbicara santai sebentar lalu berpisah. Yang Ke tidak tahu apa yang akan dilakukan Sentu, tapi bagaimanapun dia pergi ke gua tempat dia membuat alkimia sebelumnya. Kapan saja kekuatan yang kuat adalah jaminan kelangsungan hidup. Dan Yang Ke memahami hal ini dengan jelas daripada orang lain. Karena pembatasan Gui Chen, dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya dalam 2 bulan. Dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan lingkungan pelatihan yang langka ini. Jadi dia tidak bisa menunggu. Senior, saya ingin berlatih alkimia di gua tempat Anda menemukan saya sebelumnya. Apakah mungkin? Setelah beberapa saat, suara Gui Shu terdengar di telinganya. Oke, saya belum membutuhkan Anda. Terima kasih. Yang Ke mengangguk, mengeluarkan kapal bintang dan terbang ke sana. Namun saat dia baru saja terbang tidak jauh, sebuah suara teriakan tiba-tiba terdengar dari samping. Mendengar itu, Yang Ke berhenti dan menoleh mengikuti suara itu dan melihat Heizo dan Hemio terbang ke arahnya tidak jauh. Setelah beberapa saat, kedua saudara perempuan itu mendatanginya. Ekspresi Heizo sedikit rumit, seolah-olah dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tetapi Hemio bertanya terus terang. Kakak senior Wewu benar-benar dibunuh oleh Anda. Bagaimana menurut Anda? Tanya Yang Ke perlahan. Saya pikir itu tidak mungkin. Hemio cemberut. Saudara senior Wemu memiliki tingkat kultivasi orang suci tingkat ketiga dan kekuatannya adalah warisan sebenarnya dari guru. Anda sangat lemah. Bagaimana Anda bisa membunuhnya? Apakah saya lemah? Yang Ke tertegun. Hemio memandangnya dengan serius, melirik dengan kesadaran spiritualnya, dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, itu tidak kuat. Saya pikir saya bisa mengalahkan Anda dengan mudah. Sungguh? Yang Ke mengangguk ringan dan bertanya tanpa membela diri. Apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Heizo berkata dengan lembut. Kami datang ke sini untuk meminta maaf pada Anda. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Anda membantu kami di jurang kekacauan karena Anda menyelamatkan hidup kami. Kami seharusnya berterima kasih kepada Anda. Tapi Tuan, itu bukan urusan Anda. Yang Ke tersenyum dan tidak peduli. Pokoknya kami sangat menyesal dan Tuan sangat marah karena kematian kakak senior Wewu. Dia meminta kami mencari kesempatan untuk membunuh Anda. Yang Ke, jika kami berdua benar-benar menghunus pedang melawan Anda di masa depan, tolong jangan salahkan kami, karena itu bukan niat kami. Yang Ke menyeringai. Saya tahu, tetapi jika Anda benar-benar melakukan ini, mohon bersiaplah untuk dibunuh oleh saya. Saya tidak akan membiarkan Anda membunuh saya tanpa pertempuran. Anda bau sekali. Hemio mendengus. Jika kami benar-benar ingin membunuh Anda, bisakah Anda menolaknya? Kalian akan tahu jika Anda mencobanya. Yang Ke mendengus dingin. Hemio, jangan terlalu kasar. Heizo memarahinya dengan ringan. Saya tahu. Hemio menjulurkan lidahnya yang manis. Apakah ada masalah lain? Yang Ke memiringkan kepalanya, memandang mereka dan bertanya. Tidak, kami datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda hal ini, kata Heizo dengan serius. Sampai jumpa nanti. Yang Ke sekali lagi memerintahkan kapal bintang untuk pergi, dan ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba membuskan kening dan berkata, saya ingin bertanya, jika kalian berdua mati dalam jurang kekacauan, apa gunanya bagi Wewu? Apa maksud Anda? Heizo memandangnya dengan heran. Yang Ke terkekeh. Itu hanya pertanyaan biasa. Heizo merutkan kening dan berpikir dengan serius. Guru berasal dari aliansi pedang dan dia tidak memiliki banyak murid. Kami dan kakak senior Wewu relatif baik. Jika di antara kami mati, guru pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Lalu, bagaimana Anda bisa tersesat di jurang kekacauan? Yang Ke bertanya lagi.
Kakak senior Wewu mengirim kami pesan dan meminta kami menunggu di luar jurang kekacauan. Tapi kami tiba-tiba bertemu dengan sekelompok orang dari Bintang Ungu. Karena kami kalah jumlah, kami dipaksa masuki jurang kekacauan. Heizou berkata, namun warna wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan dia memandang ke arah Yangke dengan tidak percaya. Selamat tinggal. Yangke tidak berbanyak bicara lagi. Tubuhnya terbungkus pelangi hijau dan menghilang dalam sekejap mata. Heizou dibiarkan berpikir, kemudian wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan wajah Hemio kosong. Setelah beberapa saat, Hemio berbisik pelan. Orang ini benar-benar aneh. Dia selalu berbicara omong kosong. Menurut saya, dia lebih pintar dari orang lain. Mata indah Heizou mekar dengan tawa terlalu meremehkannya. Kemampuan Yangke untuk membunuh kakak senior Wewu jelas lebih dari apa yang terlihat di permukaan. Mungkin dia bahkan tidak mempertimbangkan kita berdua. Tidak mungkin, seru Hemio. Apakah Anda masih ingat ketika kita bertemu dengannya di jurang kekacauan? Dia tidak bersembunyi sama sekali. Dia tidak tahu siapa kita dan apakah kita punya niat buruk terhadapnya. Tapi dia masih menunggu di mana dia berada. Ini artinya dia merasakannya. Dengan kekuatan kita sendiri, meskipun kita jahat padanya, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Heizou berkata dengan suara rendah. Di dalam gua, susu batu menggantung terbalik. Mata air jernih penuh energi spiritual jatuh dari sela-sela susu batu dan terciprat ke tanah, menimbulkan suara gemericik yang tajam. Seluruh gua diselimuti awan dan kabut, dan auranya begitu kaya sehingga hampir mustahil untuk dihilangkan. Yangke duduk bersila di dalam gua dengan jutaan pori-pori membesar di sekujur tubuhnya, dengan panik melahap energi spiritual seperti kabut. Meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Sebelum berangkat ke langit berbintang, Yangke baru saja menerobos ke alam suci. Setelah berkeliaran di langit berbintang selama berhari-hari, dia tidak dapat menemukan tempat tinggal dan tidak punya waktu untuk berlatih. Kemudian, dia bertemu dengan orang-orang dari Bintang Ungu dan ditangkap oleh mereka di kapal perang, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk berlatih. Sebelum dia dapat melarikan diri dengan tergesa-gesa, dia dan orang-orang dari Bintang Ungu mendarat di benua yang ditangguhkan ini, dan budidayanya disegel selama 2 bulan. Sekarang, dia telah memperoleh kebebasan, sehingga Yangke secara alami harus memanfaatkannya dengan cepat. Karena hanya dengan kekuatan besar, segalanya bisa menjadi mungkin. Bahkan dalam kesulitan yang paling menyedihkan sekalipun, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Medan gua ini telah dimodifikasi secara artifisial oleh orang lain, memungkinkan energi spiritual mengalir lebih cepat dan diserap serta dimanfaatkan olehnya secara maksimal, sehingga budidaya wilayah Yangke sendiri perlahan meningkat. Ketika dia lelah berlatih, Yangke dapat dengan mudah memurnikan beberapa ramuan untuk menenangkan suasana hatinya, atau berjalan-jalan melihat pemandangan indah benua ini, dan mencari tanaman obat tingkat tinggi dari celah-celah pegunungan dan hutan. Dan tentu benar, bahan-bahan yang terkandung di tempat hantu ini terlalu kaya. Ada ramuan spiritual dan ramuan ini hampir ada di mana-mana, dan masing-masing sudah tua, dan memiliki nama obat yang ringkas. Jika ada alkemis manapun yang datang ke sini, mungkin mereka akan sangat gembira dan terkena serangan jantung karena kegembiraan. Adapun ramuan yang dimurnikan oleh Yangke juga digunakan sebagai tambahan selama latihan. Setelah ramuan suci masuk ke perutnya, itu juga meningkatkan kecepatan kultivasinya, hingga hampir mencapai batasnya. Namun kultivasinya saat ini bukan lagi sekadar pengumpulan kekuatan. Ketika kekuatan mencapai level ini, setiap level peningkatan memerlukan peningkatan ganda, yaitu kekuatan dan ranah. Kekuatan tersebut mencakup tubuh fisik dan kesadaran spiritual, dan alam mencakup berbagai faktor seperti kondisi pikiran, tentang pemahaman seni bela diri, dan cara surgawi. Tapi kekurangannya hanya akan menyebabkan ketidakmampuan untuk meningkatkan tingkat kultivasi. Ketika Yangke mulai berlatih, semuanya lancar dan tidak ada hambatan sama sekali.
Setelah hari demi hari berlalu dan dalam lingkungan kultivasi yang luar biasa ini, Yangke tumbuh dengan kecepatan cepat, dan samar-samar dia bisa merasakan akan memasuki alam suci tingkat kedua. Dia memperkirakan sudah hampir setahun sejak dia dan Sentu berpisah. Dia sudah lama tidak bertemu atau berkomunikasi dengan siapapun. Tetapi Yangke samar-samar menyadari perubahan di benua ini. Para prajurit dari aliansi Bintang Ungu dan Pedang tampaknya kehilangan satu orang setiap beberapa hari. Nafas hidup mereka tiba-tiba menghilang dari benua ini, dan Yangke secara alami tahu apa nasib mereka nantinya. Dia pasti telah dilemparkan ke dalam lingkaran oleh Guisu dan tidak pernah kembali. Pada periode awal, dia dapat merasakan melalui pemikiran spiritualnya bahwa ada aktivitas prajurit yang tersebar di dekatnya. Tetapi dalam 6 bulan terakhir, tidak ada seorang pun yang datang ke sini sama sekali. Sepertinya dia satu-satunya yang tersisa di seluruh benua, dan tidak ada orang lain. Pada hari ini, Yangke sedang berlatih dengan tenang. Sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah, kemudian dia membuka matanya dan melihat ke arah tertentu. Di sana, aura menyeramkan dan hantu menyebar seperti ledakan besar, menyapu separuh benua dalam sekejap. Meskipun dia berada ribuan mil jauhnya, Yangke tidak bisa menahan gemetar, dan segera menjalankan energi yang sejati untuk melawannya erosi dingin. Pada saat yang sama, Yangke sangat menyadari bahwa tanaman di luar gua tempat tinggalnya dengan cepat layu, dan bumi juga menjadi tidak bernyawa. Segera raungan Guisu tiba-tiba bergema di langit. Kenapa? Kenapa belum berhasil? Saya sudah belajar keras selama ribuan tahun. Kenapa saya tidak bisa meninggalkan tempat hantu ini? Saat dia marah, seluruh benua berubah. Yangke tiba-tiba menyadari bahwa setelah sekian lama, Guisu sepertinya masih membuat sedikit kemajuan dalam lingkaran sihir. Sehingga semua harapan yang dia lihat sebelumnya berubah menjadi keputusasaan. Pada saat ini, Yangke menahan nafas dan tidak bergerak. Nah, kemarilah! Suara Guisu tiba-tiba terdengar di telinganya, yang membuat Yangke tampak pahit. Mengetahui bahwa itu adalah berkah atau bencana, tetapi dia tidak dapat menghindarinya. Jadi dia berdiri dengan enggan berjalan keluar gua dan mengirim kapal bintang untuk mendekati puncak gunung tempat Guisu berada. 1 jam kemudian, dia mencapai setengah jalan mendaki gunung dan terjatuh. Melihat ke atas, Yangke menghela napas berat, dan dia menemukan bahwa awalnya ada hampir 100 prajurit di sini, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 10 orang, dan yang lainnya sudah lama menghilang. Dan dia sebenarnya mengenal lebih dari setengah dari 10 orang ini. Yuishi, Yeshio, Hemiu dari aliansi pedang, Guichen dan Bia dari bintang ungu, dan Sentu. Adapun lainnya tidak terlihat dimanapun, jadi mungkin mereka semua telah mati. Melihat Yangke muncul, orang-orang ini mengangkat kepala dan melirik ke arahnya. Suasana suram menyelimuti mereka, membuat mereka takut untuk berbicara. Reuni orang-orang yang berada dalam masalah ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Meskipun semua orang panik terakhir kali, mereka setidaknya masih memiliki harapan. Berpikir bahwa cepat atau lambat mereka akan bisa pergi dan lepas kendali dari Guisu. Tapi sekarang, semua orang dalam suasana hati yang buruk. Mata mereka redup dan tidak ada cahaya yang terlihat. Mereka seperti sekelompok tahanan yang menunggu kematian. Sentu sedikit mengangguk pada Yangke. Meskipun dia sudah menyapa, dia tidak berniat untuk mengatakan apa-apa lagi. Anak muda, sepertinya Anda menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Guisu berdiri di tengah lingkaran sihir, memandang Yangke sambil mencibir. Senior, saya sangat jujur selama periode ini. Saya selalu hidup dalam pengasingan dan tidak pernah menimbulkan masalah apapun. Sudut mulut Yangke bergerak-gerak. Dia tidak mengerti mengapa dia menjadi sasaran monster tua ini lagi. Saya tahu, semua keberadaan Anda tidak dapat disembunyikan dari penyelidikan saya. Tentu saja saya tahu bahwa Anda sangat jujur. Guisu terkekeh. Tetapi hanya karena inilah yang membuat saya sangat tidak bahagia.
Mengapa saya merasa sepertinya Anda terlalu jujur? Apakah Anda tidak khawatir jika Anda tidak dapat meninggalkan tempat neraka ini? Mendengar itu, Yangke segera mengerti apa masalahnya. Justru karena dia terlalu jujur dan bertanggung jawab, maka dia menjadi sasaran. Sementara orang lain panik setiap hari. Yangke bertingkah seperti orang normal, seolah-olah dia tidak takut jika dia tidak bisa meninggalkan benua ini. Senior, junior ini secara alami khawatir, tapi tidak apa-apa jika senior untuk mengkhawatirkan hal semacam ini. Junior memiliki kekuatan yang rendah dan pengetahuan yang pendek. Jadi saya benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk pergi dari sini. Berhentilah menyanjung. Quisu berteriak dengan tegas. Jika dalam keadaan normal, saya khawatir saya akan tetap senang jika Anda mengucapkan beberapa kata yang menyenangkan. Tapi sekarang, saya tidak akan menerima ini. Benar itu, Yangke tiba-tiba berhenti berbicara. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.